Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran akuntansi. Ini video pembelajaran yang akan membahas tentang pencatatan persediaan dengan mempergunakan sistem perpetual moving average atau metode rata-rata bergerak. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu soal dan satu format lembar kartu persediaan. Kita langsung saja bahas. Di sini PD Darmawan mencatat persediaan barang menggunakan sistem perpetual moving average. Data mutasi barang sambal pedas dengan kode SP1 selama bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nah, di sini pertama kita tulis dulu nama perusahaannya, PD Darmawan. Kemudian judul laporannya kartu persediaan, ini periodenya untuk bulan Desember 2021. Nama barangnya sambal pedas, kemudian kode barang SP1, kemudian metodenya perpetual moving average. Nah, baik, kita langsung bahas ke soalnya. Ini ada satu format dari kartu persediaan yang sudah Ibu siapkan, terdiri dari kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, nomor bukti untuk mencatat nomor bukti transaksi, keterangan ini keterangan yang kita perlukan bisa kita catat di sini. Kemudian ada kolom mutasi masuk, mutasi keluar, dan yang satu lagi adalah kolom saldo terakhir seperti ini. Untuk kolom masuk, keluar, dan kolom saldo kita bagi 3. Di dalamnya ada kolom unit untuk mencatat jumlah barangnya, kuantitasnya, harganya, harga barangnya, harga satuannya, kemudian jumlah untuk mencatat nilai persediaan. Baik. Langsung kita bahas, ini Desember tanggal 1 ada persediaan awal 150 unit, harganya masing-masing 7.000 dan 250 unit yang harganya 7.250. Nah, kita tulis tanggalnya Desember tanggal 1, keterangannya persediaan awal, kemudian ini untuk mencatat saldo kita langsung ke kolom saldo. Ini kolom saldonya kita isi karena barangnya ada 2, ini 150 dan 250, maka di sini kita jumlahkan 150 ditambah ini 250, maka hasilnya menjadi 400. Kemudian di kolom jumlah kita hitung seperti ini, 150 yang ini dikali 7.000, kemudian ditambah yang ini 250 dikali harganya 7.250. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 2.862.500. Kemudian kita ke kolom yang di tengah, kolom harga. Ini kolom jumlah dibagi dengan unit. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa harga satuan sambal pedas ini adalah harganya 7.156,25. Kemudian Desember tanggal 6 dijual kepada toko perdana 175 unit dengan harga 9.000, bukti transaksinya CX111. Tanggalnya kita tulis, nomor buktinya kita tulis, kemudian di kolom keterangan mau ditulis misalnya toko perdana saja boleh, atau mau komplit seperti ini, toko perdana strip penjualan tunai, itu artinya penjualan tunai kepada toko perdana, seperti ini pun boleh. Ya, untuk mencatat penjualan, ini artinya kita mengeluarkan barang, maka kita catat di kolom mutasi keluar. Cara mencatatnya adalah kita tulis dulu yang 175 di kolom unit, kemudian harganya ini kita ambil dari kolom saldo yang di sini. Nah, ambil dari sini, ya, dari kolom harga yang ada di saldo. Kemudian isi kolom jumlah dengan cara mengkalikan 175 dikali 7.156,25. Nah, setelah ini kita lari lagi ke kolom saldo, berarti kita punya 400, kemudian kita jual, berarti kita kurangi 175. Dan kolom jumlah adalah 2 juta yang ini dikurangi 1 juta yang di sini, hasilnya adalah 1.600.000. Maka kita isi kolom harganya dengan membagi jumlah dibagi unit, seperti ini.
Selesai untuk tanggal 6. Kita lanjut ke tanggal 7. Tanggal 7 ini toko perdana mengembalikan 5 unit barang yang sudah dibelinya pada tanggal 6 Desember 2021 karena tidak sesuai pesanan. Berarti ini disebutnya retur penjualan. Artinya toko perdana mengembalikan barang yang sudah dia beli, artinya mengembalikan barang yang sudah kita jual. Untuk mencatat retur itu dicatat pada kolom yang sama dengan transaksi yang direturnya. Kalau ini penjualan merupakan sama dengan kolom yang kita pakai dengan kolom penjualan. Jadi retur penjualan nanti sama dengan kolom penjualan. Retur pembelian dicatat di kolom yang sama dengan transaksi pembelian. Nah, ini retur penjualan kita catat di mutasi keluar. Maka retur penjualannya pun kita catat di mutasi keluar seperti ini. Jadi yang dikembalikan ini adalah 5 unit, maka 5-nya kita pakai tanda kurung. Kemudian harganya ambil dari atas, kita turunkan. Kemudian ini dikalikan. Ini unit dikali harga. Nah, dapat. Jadi barang yang diretur itu harganya adalah nilainya 75.781,25. Nah, kemudian sekarang saldonya. Kita punya 225. Kemudian barang kita itu bertambah. Karena ada barang yang dikembalikan. Sehingga hasilnya menjadi 230. Kemudian jumlahnya yang ini yang 1.600.000 kita tambahkan dengan yang 35.000. Hasilnya menjadi 1.645.000. Kemudian kita lari ke tengah, jumlah dibagi dengan unit. Nah, seperti ini. Harganya masih belum berubah. Karena penjualan itu biasanya tidak merubah harga. Retur penjualan juga tidak merubah harga. Kalau pembelian, nah baru akan mengubah harga satuan. Kita buktikan. Di Desember tanggal 10 dibeli dari PT Indomarko 200 unit dengan harga 7.500, bukti transaksinya FB222. Ini kita tulis. Kemudian di sini adalah PT Indomarko. Di sini adalah pembelian secara kredit. Kenapa secara kredit? Karena ada faktur beli F. F itu faktur itu adalah bukti terjadinya transaksi secara kredit. Nah, cara penghitungannya, angka 200 ini kita tulis di mutasi masuk. Karena kalau kita membeli barang, berarti kita memasukkan barang ke perusahaan. Jadi, 200 kita catat di mutasi masuk. Harganya yang ini 7.500 kita masukkan. Kemudian dikalikan 200 dikali 7.500. Nah, kemudian ini supaya terlihat kita rubah dulu. Nah, ini dalam rupiah. Kemudian saldonya, kita hitung saldonya. Ini kita punya 230. Kemudian kita beli barang sebanyak 200, maka kita tambahkan hasilnya menjadi 430. Kemudian jumlahnya, kolom jumlah yang 1.600 ini kita tambah dengan 1.500 pembelian yang baru, hasilnya 3 juta sekian, kemudian kolom jumlah dibagi dengan unit seperti biasa. Nah, kalau seperti ini, jadi terlihat ketika pembelian, maka harga satuan barangnya akan berubah. Kemudian yang terakhir adalah Desember tanggal 11, dikembalikan 5 unit barang kepada PT Indomarko karena tidak sesuai pesanan. Di sini keterangannya masih PT Indomarko. Kalau tadi pembelian kredit, maka di sini kita catat retur pembelian. Mau retur pembelian kredit seperti ini atau retur pembelian saja boleh atau PT Indomarko saja juga boleh. Nah, ini yang dikembalikan adalah 5 unit. Kita tulis di sini. Ini 5 pakai kurung, kemudian harganya kita ambil dari atas, kemudian kita kalikan ini dikali harganya. Kemudian untuk kolom saldonya 430, kemudian kita kurangi 5, hasilnya menjadi 425 dan kolom ini juga sama. Ya, ini ditambah ini. Dan kita ke tengah ini dibagi. Sudah selesai penghitungannya.
Tadi 425 ini didapat dari 430 dikurangi 5. Kemudian ini merupakan hasil pengurangan dari 3.145 dikurangi 37.500, hasilnya segini. Kemudian ini kolom harganya didapat dari 3.108.437,5 dibagi 425, hasilnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada pertanyaan kita harus menentukan nilai persediaan akhir, maka jawabannya nilai persediaan akhir adalah 3.108.437,5. Jadi yang ini yang kita ambil ya. Kalau yang ditanyakan persediaan akhir. Kemudian yang harus Ibu tekankan adalah untuk kolom saldo ini di kolom harga, ketika angka yang kita dapat ini kan hasil pembagian dari jumlah dengan unit, ini juga sama semuanya di kolom ini itu hasil pembagian jumlah dibagi unit. Kalau seandainya hasilnya tidak genap seperti ini, maka kita bulatkan sampai dengan 2 angka di belakang koma. Mungkin seperti itu penjelasan yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.